Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad alladhi ja'alahu Allah ta'ala khairal khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du, hadratal kurama wal fudola, para ulama, para kiai, para ibu nyai, para sesepuh, para bini sepuh, dan seluruh hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala yang hadir di Masjid Al-Barakah ini. Semoga kita semua mendapatkan berkah dari tempat yang begitu mulia ini, yaitu Masjid Allah, yaitu Baitullah, yang rumah disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sebelum kita mulai untuk memberikan tausiah atau mau'idhah hasanah, kemarin saya dihubungi oleh pihak panitia supaya memberikan ijazah yang sanadnya sambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan memberikan satu amalan, satu amal ibadah yang sanad itu mata rantai guru, yang mulai saya, guru saya terus sambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita mengerti bahwa kita ini, ilmu kita ini adalah ilmu yang murni. Amal kita ini adalah amal yang terjaga keasliannya, mulai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai guru-guru kita yang sampai saat ini mengajarkan ajaran-ajaran tersebut. Apa yang akan kita ijazahkan? Yang akan kita ijazahkan pada pertemuan malam hari ini adalah sholat hajat, yang nanti ini sanadnya, gurunya saya sampai Rasulullah sambung terus tanpa terputus sama sekali. Sholat hajat ini diajarkan oleh Rasulullah. Kalau kita punya hajat apapun, kebutuhan apapun, baik itu kepada Allah Ta'ala atau kepada manusia, kepada individu, kepada seseorang, kepada perusahaan, kepada apapun, laksanakan sholat hajat ini, lalu mintalah kepada Allah Ta'ala, dan nanti akan kita ijazahkan dengan sanad yang terus sambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebelum kita memulai nanti mau'idhah hasanah. Baik, akan saya bacakan dulu guru saya sampai Rasulullah. Saya Al-Faqir Muhammad Rumaizijat
meriwayatkan hadis tentang sholat hajat dari banyak sekali guru. Sebenarnya banyak gurunya, tapi yang akan saya sebutkan cuma satu saja. Ada lebih dari 5 atau 6 guru yang saya meriwayatkan hadis sholat hajat ini dari Rasulullah SAW. Tapi dari semua itu akan saya pilih guru saya yang paling utama, yang benar-benar mempengaruhi terhadap pola pikir saya, mempengaruhi terhadap sikap saya, dan mempengaruhi terhadap dakwah saya. Yaitu saya meriwayatkan hadis sholat hajat dari Al-Alamah Al-Qiyai Al-Hajj Salahuddin Munsif As-Sidani. Salahuddin Munsif As-Sidani dari gurunya Al-Allamah Al-Muhaddith Ad-Doktor Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Abuya As-Sayyid Al-Maliki dari bapaknya sendiri, yaitu Al-Allamah As-Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani. As-Sayyid Alawi meriwayatkan dari gurunya, yaitu Asy-Syaikh Muhaddithul Haramain Umar bin Hamdan Al-Mahrasi. Umar bin Hamdan Al-Mahrasi meriwayatkan dari gurunya, yaitu seorang ulama kelahiran Indonesia, ulama Jawa, lahir di Jawa Tengah, yaitu Syekh Muhammad Mahfud bin Abdillah At-Termasi, atau yang terkenal dengan panggilan Syekh Mahfud Termas. Syekh Mahfud Termas ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sebenarnya adalah juga salah satu dari gurunya Syekh Bakir bin Nur Al-Jogjawi. Ada ulama Jogja yang mukim di Mekah, tapi saya tanya-tanya di sini gak ada yang tahu siapa Syekh Nur Bakir bin Nur Al-Jogjawi. Padahal ini ulama Jogja. Ini perlu kita selidiki karena ini sanad guru kita sampai Rasulullah SAW. Syekh Mahfud Termas, ini dari sini saya sudah gak hafal. Syekh Mahfud Termas dari gurunya, yaitu Al-Allamah Muhammad Sa'id bin Muhammad Babsil Al-Hadrami, dari Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ini yang ngarang kitab Mukhtasar Jiddan Syarah Jurumiyah. Di Indonesia banyak dicetak Mukhtasar Jiddan Syarah Jurumiyah. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan dari Syekh Uthman Ad-Dimyati. Syekh Uthman Ad-Dimyati dari Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Amir Al-Maliki. Dari Syekh Ali As-Su'idi dari Syekh Muhammad bin Aqilah Al-Makki. Dari Syekh Hasan Al-Ujaimi dari Ahmad bin Muhammad Al-Qashashi. Dari Ahmad bin Ali Ash-Shanawi. Dari Ali bin Abdul Qudus dari Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini terkenal punya kitab namanya Al-Minan Al-Kubra atau Al-Mizan Al-Kubra. Beliau juga punya kitab ini. Dari Syekh Zakaria bin Muhammad Al-Ansori. Ini kalau anak pondok sudah tidak asing dengan nama Syekh Zakaria Al-Ansori yang ngarang kitab Asnal Matolib, Fathul Wahab, Manhajut Tulab. Ini namanya Syekh Zakaria Al-Ansori. Dari Zainuddin Al-Marahi, dari Ismail bin Ibrahim Al-Jabaruti, dari Abul Hasan Ali bin Umar Al-Wani, dari Muhyiddin Muhammad bin Arabi atau terkenal dengan julukan Ibnu Arabi yang punya kitab Fususul Hikam itu. Dari Abdul Wahab bin Ali Al-Baghdadi, dari Abdul Fattah bin Abdullah Al-Karuhi, dari Abi Ismail Abdullah bin Muhammad Al-Ansari, dari Abdul Jabbar Al-Jarrahi, dari Abil Abbas Muhammad bin Ahmad Al-Mahbubi, dari Al-Imam Al-Hafidh Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi.
sanadnya sampai kepada Imam Tirmidzi, lalu kita ambil Sunan At-Tirmidzi. Ini sanad saya sampai kepada Imam Tirmidzi yang ngarang Sunan Tirmidzi. Jadi kitab hadis itu bukan cuma Bukhari Muslim, tapi juga ada Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, dan Sunan Ibni Majah. Di sini Imam An-Nasai mengatakan, haddatsana Ali bin Isa bin Yazid Al-Baghdadi, akhbarana Abdullah bin Bakrin As-Sahmi, qala akhbarana Abdullah bin Munir an Abdullah bin Bakrin an Fa'id bin Abdurrahman an Abdullah bin Abi Aufa. Qala Abdullah bin Abi Aufa, sahabat Nabi, mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu ilallahi hajatun au ila ahadim min bani Adam, barang siapa yang punya kebutuhan kepada Allah atau punya kebutuhan kepada salah satu dari manusia, dari anak Adam. Ini siapa yang punya kebutuhan kepada Allah atau butuh kepada manusia, kepada perusahaan, kepada dosen, kepada siapapun, apa yang harus dilakukan kata Rasulullah? Falyatawaddo, maka hendaklah dia wudu, wal yuhsin al wudu'a, dan perbaikilah wudunya, wudu yang sempurna, sunnah-sunnahnya juga dilakukan, jangan ditinggalkan. Jadi wudu dengan yang sempurna. Tsummal yusalli rakaatain, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat. Tsummal yusni 'alallahi, setelah sholat 2 rakaat, sholat hajat, niati saja sholat hajat. Usolli sunnatal hajati, bisa bahasa Jawa, bahasa Indonesia bisa. Hajat apapun, kepentingan duniawi, kepentingan ukhrawi, kepentingan ilmiah, atau kepentingan apapun materiah umpamanya, enggak masalah, semuanya masuk di situ. Lalu memuji Allah Ta'ala. Setelah itu wal yusolli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah itu hendaklah memuji kepada Nabi, kepada Allah, dan membaca sholawat kepada Nabi. Setelah itu ini baca doanya. Doanya ini doanya. La ilaha illallahul halimul karim. Nanti kalau belum hafal videonya bisa diulang-ulang ya. Nanti yang streaming banyak, silakan cari dimanapun terserah nih. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli barrin wassalamata min kulli ithmin la tada'li dhanban illa ghafartah wala hamman illa farrajtah wala hajatan hiyalaka ridon illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ini doanya. Ini saja dibaca, doa kita sudah dipahami oleh Allah Ta'ala. Ketika kita mau sholat punya hajat, kita sholat kan inginnya hajat terkabul, ya ini hadisnya kita pakai dan ini kita ijazahkan kepada seluruh yang hadir di sini. Silahkan ucapkan bersama-sama qabilnal ijazah. Juga yang ada di rumah, yang gak hadir, yang menyaksikan secara live, kita ijazahkan semuanya. Atau yang tidak menyaksikan secara live, yang melihat videonya selama saya masih hidup, saya ijazahkan kepada semuanya yang melihat video ini selama saya masih hidup, walaupun tidak melihat secara langsung. Ini yang kita ijazahkan pada kesempatan malam hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mungkin dari kita
ada yang agak iskal sedikit ya. Kok ada ijazah live ini gimana ini? Lewat YouTube, apa berkah, apa bisa nyampe, apa kayak apa? Perlu diketahui oleh para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala bahwa salah satu cara tahammulul hadis secara ilmu mustalahul hadis artinya adalah cara untuk mencari hadis, cara untuk memperoleh hadis. Cara untuk memperoleh hadis itu banyak sekali. Ada salah satu cara bisama ini mendengarkan gurunya membaca, atau bil qiraah. Kalau bil qiraah berarti muridnya baca, gurunya dengarkan. Atau kadang bil munawalah, gurunya ngomong kepada santrinya, nih kitab. Berarti santri yang diberi kitab oleh gurunya ini sanadnya ngikuti gurunya langsung. Walaupun si guru tidak mengatakan tak ijazahkan kepada engkau, ketika kitab itu diberikan oleh guru kepada santrinya, maka otomatis itu namanya si santri diberi sanad itu kitab. Apalagi kitab itu karangan gurunya sendiri. Salah satu cara lagi untuk mendapatkan hadis adalah bil ijazah. Ijazah itu kayak apa contohnya? Kayak seperti ini. Saya ijazahkan kepada semuanya yang hadir Sunan Tirmidzi. Ini sanadnya dari saya sampai Imam Tirmidzi sampai Rasulullah. Itu bisa. Atau salah satu cara untuk memperoleh hadis, salah satunya adalah bil kitabah, dengan cara memberi ijazah lewat surat, tidak bertemu secara langsung. Dan ini banyak dilakukan oleh ulama-ulama kita zaman dulu. Kalau kita tahu namanya Syekh Sahal Mahfud, tahu kan ya? Mbah Sahal Mahfud ini sering murosalah, sering kirim surat dengan Syekh Yasin Al-Padani. Syekh Yasin orang Padang, Sumatera, mukim di Mekah, menjadi pakar sanad sedunia, dicari oleh para ulama sedunia. Syekh Yasin ini sering kirim surat sama Mbah Sahal Mahfud. Sampai-sampai Syekh Yasin ini ngarang kitab khusus untuk Mbah Sahal. Saya punya sanadnya, tapi tidak lewat Mbah Sahal. Karena waktu saya mau minta kepada Mbah Sahal, waktu itu Mbah Sahal sudah gerah-gerah, sudah tidak menerima tamu. Kita ke sana saja, Mbah Sahal waktu itu sedang berjemur, melihat ada tamu banyak langsung masuk. Tidak mau ditemui orang, ceritanya begitu. Sehingga ya gitu, kita merasa sangat kehilangan karena sanad yang ahli hilang. Kita masih punya sanadnya, tapi tidak lewat Mbah Sahal, lewat Syekh Abdul Hanan, pendiri Pondok Kewagian Kediri. Beliau langsung bisa dari Syekh Yasin mengarang kitab itu, diberikan kepada namanya Syekh Sahal Mahfud. Lah Mbah Sahal ini memperoleh ijazah kitab-kitab dari Syekh Yasin Padang itu lewat murosalah, lewat kirim surat. Sehingga nanti ijazah lewat live streaming ini secara ilmu mustalah hadis legal, valid, dan tidak masalah kita pakai. Walaupun tidak live, apa enggak masalah Gus? Enggak masalah, karena surat itu juga tidak live. Kalau kita kirim surat, Syekh Yasin kirim surat kepada Mbah Sahal kirim surat kepada Syekh Yasin, live apa enggak? Itu enggak live. Lawang akad jual beli pakai surat aja bisa kok. Zaman dulu akad jual belinya pakai surat. Di kitab-kitab fikih disebutkan jual beli pakai surat itu sah. Walaupun tidak ada lafadz, walaupun tidak ada sigot, karena salah satu cara untuk ijab qabul ini adalah ada yang sorih, ada yang kinayah. Seperti nikah, sigotnya ada sorih, ada kinayah. Dan yang kinayah ini adalah salah satunya dengan pakai tulisan. Jadi pakai tulisan itu sah. Menceraikan lewat WA sah apa enggak? Ini kalau kita bahas agak ke dalam ya. Ada suami menceraikan istrinya cuma lewat SMS kalau zaman dulu.
Kalau sekarang lewat WA, bisa apa enggak itu? Jawabannya bisa. Cerai tapi nek nikah nggak boleh loh, cuma lewat WA saja. WA lewat, cuma pakai tulisan. Ya Allah, harus kumpul kalau pernikahan nih. Harus kumpul, khususnya saksinya ini gitu. Itu kalau madhab Syafi'i harus kumpul, sehingga kalau kita ngikuti madhab Syafi'i, sebagian ulama Syafi'i akad nikah ya kok tidak kumpul itu tidak sah. Itu kalau madhab Syafi'i loh ya. Tapi kalau madhab lain mengesahkan, khususnya kayak sekarang ini teknologinya sudah kayak begini, streaming ini, banyak ulama yang mengesahkan gitu, untuk selain madhab Syafi'i. Itulah salah satu cara untuk mendapatkan hadis Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sehingga jangan ragu lagi kalau sampai nanti ditanya apa bisa ngaji lewat YouTube, bisa. Apa bisa ngaji lewat Facebook? Jawabannya bisa. Ini saya ngaji Sunan Tirmidzi tidak langsung pada Imam Tirmidzi, beli kitabnya dibaca. Jenengan kan sama kan gitu. Mau belajar kitab Fathul Qorib, beli kitabnya, nggak punya sanad sampai Imam Abi Suja, yang ngarang takrib, kita baca, kita pelajari, kita amalkan. Bisa apa enggak? Bisa. Maka kalau ada ulama ceramah di Facebook, ceramah di internet, ceramah di YouTube, kita ambil amalan itu lewat dari sana, bisa apa enggak? Bisa, enggak apa-apa. Apa tetap barokah? Ya sama-sama ngajinya kok. Tetap berkah. Tapi ya beda, ketemu langsung dengan tidak itu beda. Bener. Memandang langsung dengan tidak itu beda. Enggak percaya? Rasulullah itu pernah mengatakan begini, man ro'ani au ro'a man ro'ani au ro'a man ro'ani ila yaumil qiyamati dakhalal jannah. Ini namanya hadis musalsal birru'ya. Apa artinya? Barang siapa melihat saya, kata Rasul, tapi harus iman ya. Barang siapa melihat saya atau melihat orang yang pernah melihat saya, atau melihat orang yang pernah melihat orang yang pernah melihat saya sampai hari kiamat, dakhalal jannah. Ya kan? Maka jenengan lihat saya. Karena saya lihat guru saya, ini saya punya hadis musalsalnya birru'yah. Dari siapa saya meriwayatkan hadis musalsal birru'yah? Dari Syekh Kiai Haji Lutfillah bin Abdillah bin Siddiq Al-Jembari. Syekh Lutfillah bin Abdillah bin Siddiq Al-Jembari ini dari Syekh Yasin Al-Padani. Syekh Yasin dari gurunya saat meriwayatkan hadis pandang-pandangan. Nah gitu. Harus pandang-pandangan nih. Makanya terus memandang, saya mandang guru saya mandang gurunya, gurunya mandang gurunya, terus musalsal sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini beda, lihat langsung dengan tidak. Man ro'ani, au ro'a man ro'ani, au ro'a man ro'ani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah. Subhanallah. Ini loh bedanya kalau hadir langsung dengan tidak. Ya beda, melihat lewat gambar dengan langsung itu beda. Bener. Kok beda begini? Contohnya di fikih begini, Bu. Kalau kita mengatakan di mazhab Syafi'i ya, aurat perempuan itu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, di dalam sholat atau di luar sholat. Ya. Berarti selain wajah dan telapak tangan, bagi laki-laki haram dilihat. Tapi kalau dalam salah satu kitab disebutkan, kalau nggak keliru dalam I'anatul Thalibin, kalau melihat tangan perempuan
lewat cermin, nggak apa-apa, nggak dosa. Oh berarti beda ya lihat langsung dengan tidak. Oh berarti. Paham betul maksud kula? Nek masalah ru'yah beda, tapi nek masalah ittisalu sanad, sambungnya sanad tetap sambung walaupun hanya lewat kirim surat. Walaupun hanya lewat YouTube, walaupun hanya lewat Facebook secara live, sambungnya sambung, tapi delok langsung karo mboten niku beda. Itu dalilnya. Subhanallah. Maka dulu Kanjeng Nabi pernah mengatakan begini. Ini hadis rawahul Bukhari kan. Kanjeng Nabi pernah mengatakan begini, nanti kata Kanjeng Nabi akan ada orang yang berperang tidak menang-menang, lalu orang-orang kepemimpinnya mengatakan begini, siapa dari kalian yang pernah bertemu Rasulullah? Saya. Maka berperanglah dia dengan sahabat yang pernah bertemu dengan Rasulullah, menjadikan sahabat ini sebagai berkah karena pernah memandang Rasulullah, lalu digunakan tawasul kepada Allah Ta'ala untuk diberi kemenangan saat berperang, maka mereka diberi kemenangan. Setelah itu datang generasi selanjutnya, generasi itu mengatakan, apakah ada di antara kalian yang pernah melihat Rasulullah? Tidak ada. Apakah di antara kalian yang pernah melihat orang yang pernah melihat Rasulullah? Berarti tabi'in. Ada. Maka mereka berperang dengan membawa orang ini, digunakan tawassul kepada Allah Ta'ala, mereka diberi kemenangan. Terus begitu. Ini namanya barokah melihat Rasulullah secara langsung. Melihat orang yang melihat Rasulullah atau melihat orang yang pernah melihat Rasulullah, itu membawa berkah, membawa faidah. Ini bedanya kita melihat dan tidak melihat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kan ada satu hadis, entah hadisnya ini apa ya, saya nggak tahu hukumnya, hadis hasan sahih apa dhaif. Melihat wajah ulama, melihat wajah kiai, melihat wajah orang alim, itu lebih utama daripada memerdekakan 10 budak. Allah, kita nggak pernah merdekakan budak, tapi mandang wajah saja, ya, mandang wajah saja, itu faedahnya besar sekali. Mandang wajah ulama, mandang wajah kiai, khususnya ketika pandangan itu diikuti dengan doa, diikuti dengan tujuan mengambil berkah, ini sudah sangat luar biasa sekali. Ini barokahnya, memandang secara langsung. Karena itu dulu sahabat ya senang memandang Kanjeng Nabi. Maka dari itu supaya jenengan ini gampang memandang, ya, Kanjeng Nabi menganjurkan kita untuk belajar kepada ulama-ulama, kepada kiai-kiai yang hisanul wujuh, kata Kanjeng Nabi. Utlubul khaira inda hisanil wujuh. Ini kata Rasulullah. Carilah kebaikan pada wajah-wajah yang baik, wajah-wajah yang tampan, wajah-wajah yang cantik. Kalau ngaji, yang ibu-ibu ngaji sama bunyai, cari bunyainya yang cantik. Bapak-bapak cari kiainya kiai yang tampan, yang ganteng. Mergane kok nek elek jenengan kate mandeng ya males. Iya kan? Waduh, dipandang kok gak sedep lah kon. Itu sunahnya lo ya, bukan berarti nanti jenengan pengumuman yang gak ganteng gak boleh ngajar. Waduh ya repot. Tidak semuanya, itu anjurannya. Anjurannya Kanjeng Nabi demikian. Utlubul khaira inda hisanil wujuh. Carilah kebaikan, apapun kebaikan itu termasuk ilmu, kepada orang-orang yang wajahnya bagus, yang wajahnya baik. Ini cara. Walhasil
Itu salah satu cara untuk mencari hadis, yaitu dengan cara mukatabah, murosalah. Seperti saat ini langsung live lewat YouTube, langsung live lewat apapun, itu juga bisa. Berkaitan dengan tema malam ini, yaitu Hari Santri ya. Katanya kan saya dikasih tahu bahwa ini berkaitan dengan Hari Santri Nasional. Saya jadi ingat apa yang disampaikan oleh gurunya guru saya. Beliau Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki berpesan kepada seluruh santrinya, baik santri yang masih belajar atau santri di rumah yang sudah menjadi tokoh masyarakat, yang sudah menjadi panutan masyarakat, yang sudah menjadi kiai. Beliau pesannya begini, mazilta toliban. Apa artinya mazilta toliban? Kamu masih seorang santri, kamu masih seorang siswa. Walaupun kamu sekarang sudah menjadi kiai, walaupun sudah menjadi ketua organisasi, walaupun sudah menjadi dosen, walaupun sudah menjadi penceramah terkenal, tapi ingat cuma satu pesannya, mazilta toliban, kamu masih seorang santri. Maka dalam konsep pendidikan Islam yang ada dalam filsafat pendidikan Islam adalah pembelajaran seumur hidup. Tidak pernah dalam Islam mengenal istilahnya selesai belajar, gak ada. Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu mencari ilmu, minal mahdi ilal lahdi, dari gendongan sampai ke liang kubur. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah tidaklah meninggal dunia kecuali wahyunya itu sudah berhenti turun. Jadi Kanjeng Nabi selalu belajar, selalu terus mengaji, selalu terus belajar, tidak pernah berhenti. Walaupun sudah sepuh, walaupun sudah tua, tetap mengaji, mencari ilmu terus sampai ke liang kubur. Jangan pernah berhenti untuk mencari ilmu, karena status sebagai seorang pelajar, status sebagai santri, status sebagai thalibul ilmi, itu adalah status orang yang jihad fi sabilillah. Karena itu kalau orang yang mencari ilmu meninggal dunia, walaupun tidak berada di tempatnya menimba ilmu, walaupun tidak saat ngaji, walaupun tidak saat belajar, kalau ada orang mati, matinya syahid. Ada santri, ada mahasiswa menuntut ilmu, mencari ilmu, kok meninggal dunia, walaupun meninggal dunianya tidak saat dalam kondisi belajar mengajar, maka dia matinya mati syahid. Pokok satu, selama statusnya masih mencari ilmu. Sehingga kalau dia misalnya berangkat ke Jogja cari ilmu terus pulang, ini saat pulang kok meninggal dunia, nggak syahid ini. Kenapa? Karena pulang berarti tujuannya sudah tidak mencari ilmu. Maka status sebagai thalibul ilmi ini jangan sampai lepas. Misalnya nih, karena keberuntungannya ini sangat luar biasa, khususnya ketika ngaji mencari ilmu di dalam masjid. Hadis sahih Kanjeng Nabi mengatakan, man hada ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu. Man hoda ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajatin tamatin hajatuh. Barang siapa yang pergi ke masjid tujuannya ingin belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala haji yang sempurna. Hadisnya sahih Bapak Ibu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan haji, pahala haji, kalau ada pengajian di masjid datang.
Datang 1 kali, pahala haji 1 kali. Besok kok ada pengajian lagi, datang lagi. Bisa-bisa seminggu full pengajian, kita bisa haji sampai 6 kali, 7 kali seminggu. Pahalanya tapi ya. Boten berhaji terus kok haji ini pindah ke Masjid Al Barokah, boten gitu. Tidak seperti itu. Ya, ini hanya pahalanya. Hadisnya sahih, rijaluhu rijalun thiqatun, semua rawinya adalah rawi yang bisa dipercaya, sehingga hadis ini bisa dipertanggungjawabkan. Kita belajar di dalam masjid, ini pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah haji yang sempurna. Rasulullah mengatakan tamatin hajjatuh, yang hajinya sempurna. Kenapa? Karena tidak semua haji itu sempurna. Jarang loh orang punya haji mabrur. Karena haji mabrur itu sulit. Kadang kita haji tapi tidak mendapatkan apa-apa. Tidak mendapatkan status haji mabrur. Karena haji mabrur itu sangat-sangat sulit sekali. Kok bisa nggak sulit? Lawang haji mabrur itu haji yang tidak kemasukan maksiat sama sekali. Sulit ini. Haji mabrur itu katanya Imam Nawawi adalah haji yang tidak kemasukan maksiat sama sekali. Proses saat pelaksanaan haji tidak ada maksiatnya. Tidak menggunjing, tidak ngerasani, tidak menyakiti orang, tidak menyikut orang, tidak gosok sendal, sendalnya hilang, cari ganti. Di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram ini paling gampang hilang sendal Masjidil Haram. Kalau Masjid Nabawi masih ada tempat-tempatnya. Terlalu banyak sih kalau Masjidil Haram itu. Sehingga paling mudah hilang sandal itu di Masjidil Haram. Kalau diletakkan, waduh, alamat sudah. Mau mencium Hajar Aswad yang depannya disenggol-senggol, sikut-sikut sampai pinggir, kesakitan semuanya, ini haram. Mencium Hajar Aswad hukumnya sunnah, nyikut orang sampai kesakitan hukumnya haram. Enggak nyucup ini pahalanya. Maka hati-hati nanti kalau mau melaksanakan haji, mau mencari kesunahan tapi melakukan keharaman, ya aneh. Sama seperti orang mau sedekah tapi caranya ngerampok lah, kayak gitu kan. Caranya yang keliru. Lah, untuk menjadi haji mabrur ini sulit. Tapi Rasulullah memberikan kita solusi supaya kita bisa mendapatkan predikat haji yang sempurna. Tidak perlu pergi ke Mekah, kita cukup berada di Masjid Al Barokah, melaksanakan pengajian di sini seminggu 1 kali, maka kita mendapatkan pahala haji seminggu 1 kali. Kalau seminggu sampai dilakukan 2 kali, maka kita akan mendapatkan pahala haji seminggu 2 kali. Itu baik yang ngajar ataupun yang belajar. Makanya sebaiknya kalau punya masjid ini gunakan untuk kegiatan ilmiah. Jangan sampai tidak. Kalau belum ada TPQ, laksanakan TPQ. Kalau belum ada kajian, laksanakan kajian. Anak-anak kita masukkan ke masjid. Walaupun bapaknya tidak ke masjid, ibunya tidak ke masjid, tidak ikut ngaji TPQ misalnya, pahalanya anak yang belajar TPQ sama dengan haji juga dimiliki oleh orang tua. Kenapa? Karena anak ini amalnya orang tua. Sehingga kalau anak ini melakukan kebaikan, katanya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, otomatis pahalanya anak ditransfer ke orang tua. Walaupun si anak tidak mengatakan, ya Allah, saya niat pahala amalku saya berikan pada orang tua. Tidak perlu begitu. Ini dawuhnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang ngarang kitab An-Nasaihud Diniyah. Maka masukkan anak-anak kita ke masjid untuk belajar. Kalau 1 anak masuk ke masjid, pahala hajinya 1. Kalau 2 anak berarti 2. Kalau 3 anak berarti 3. Kita punya anak 3, semuanya dimasukkan ke masjid untuk belajar. Kita berada di rumah, pahala 3 haji tiap hari masuk. Maka semakin banyak anak semakin bagus. Ya kan?
Semakin banyak anak semakin bagus. 2 anak nggak cukup. Nah, gitu kan. Itu bagi saya. Ya. 2 anak nggak cukup. Karena Kanjeng Nabi mengatakan, kata beliau, tazawwaju al-walud al-wadud, fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Nikahilah perempuan yang berpotensi punya banyak anak. Berpotensi punya banyak anak. Tapi kalau kita lihat teksnya, teks hadisnya, al-walud itu yang banyak anak. Ya nggak mungkin kok dianjurkan menikahi janda yang banyak anak, betul. Tapi kalau mau ya nggak apa-apa, kayak Rasulullah. Maknanya al-walud itu berpotensi punya anak banyak, itu maknanya. Kenapa katakannya Nabi? Karena saya akan membanggakan kalian nanti kepada nabi-nabi terdahulu. Ini loh umatku paling banyak. Maka kalau jenengan banyak anak, disenangi Rasulullah. Maka perbanyaklah anaknya. Wah, takut nanti gak makan, pasti makan. Anak bawa rezeki sendiri-sendiri. Semuanya telah diatur oleh Allah Ta'ala. Masalah rezeki kita tidak boleh ragu sama sekali. Ada salah satu orang zaman dulu cerita sama ulama. Kenapa dia cerita? Dia tobat. Tobat dari apa? Tobat dari mencuri kain kafan. Kalau ada orang mati dikuburkan, pagi-pagi malamnya digali, kafannya diambil. Zaman dulu itu sudah banyak terjadi. Karena apa? Saking melaratnya mereka mencuri kafan. Jadi kain kafan dicuri. Sering itu zaman dulu. Cerita semacam itu banyak di kitab-kitab pencurian kafan. Dan dia ini tobat. Cerita sowan keseh. Saya tobat sekarang. Saat dia itu menggali kubur untuk mencuri kain kafan, apa yang dia lihat? Ternyata semua yang ada di dalam kuburan itu, yang kafannya dia curi, wajahnya sudah tidak menghadap kiblat tapi membelakangi kiblat semua. Dia heran, kenapa Pak Kiai kok bisa seperti ini? Dijawab oleh sang Kiai, karena orang-orang itu ragu terhadap masalah rizki yang sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada keraguan masalah rizki, padahal Allah sudah menjamin di dalam Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah binatang di muka bumi kecuali rizkinya ditanggung oleh Allah Ta'ala. Ingat, sudah ingat, harus diingat ini. Tidak perlu ragu kalau kita punya anak, anak ini bawa rizki sendiri, Allah yang nanggung. Jangan seperti orang jahiliyah, kalau punya anak perempuan dibunuh, khawatir makan bersamanya. Karena dianggap anak perempuan tidak bisa produktif, tidak bisa menghasilkan apa-apa. Menghabiskan uang, bunuh saja, zaman dulu. Jangan seperti jahiliyah. Rizki sudah ditanggung oleh Allah Ta'ala. Wah, kalau sudah ditanggung apa kita tidak perlu cari? Perlu. Allah itu nanggung, ya. Allah memang nanggung, tapi Allah juga merintahkan kita untuk berusaha. Ini tidak ada pertentangan. Sudah dijamin, tapi jenengan harus nyari. Yang perintah Allah, yang jamin Allah, nggak masalah. Tetap harus kita cari. Apalagi yang sudah berkeluarga, mencari rizki hukumnya wajib, bekerja hukumnya wajib, yang tidak wajib itu menghasilkan uang. Sing penting bekerja, oleh gak oleh, ya apa jadi Gusti Allah. Kata niko, wis mboten mawon urip mboten usah angel-angel, gitu. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala berkaitan dengan apa namanya masalah hari santri ini. Tetaplah kita menjadi seorang santri dimanapun kita berada, kita harus tetap memegang semboyan mazilta toliban. Kamu masih seorang santri, supaya kapan-kapan kalau seandainya kita meninggal dunia, maka kita meninggal dunia dalam keadaan mati syahid. Inilah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salata abdin qallat hilatuh wa rasulullahi wasilatuh wa antalaha ya ilahi wa likulli karbin azim fafarij anna ma nahnu fihi bisirri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minar rahmati shumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal aisi arhadahu wa minal umri as'adahu wa minal ihsani atamahu wa minal in'ami a'ammahu wa minal fadli a'adabahu. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma khtim bis sa'adati ajalana wa aqrim bil afiyati huduwana wa asolana waj'al ila rahmatika masurana waj'al taqwa zadana wa fi dinika ijtihadana wa 'alaika tawakkulana wa timadana wa ila ridwanika ma'abana. Allahumma thabbitna ala nahjil istiqamah wa a'idna fid dunya min mujibatin nadamatil yaumal qiyamah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.